Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Dalam Amsal 31 dikatakan jangan iri hati terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Jangan iri hati kepada orang yang sewenang-wenang dalam terjemahan ND. Jadi peringatan serupa juga kita bisa lihat dalam Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Jangan iri hati kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu orang apa? Orang yang mengumpulkan rezekinya, berusaha untuk sukses dengan cara-cara yang jahat, curang, sewenang-wenang, dan penuh dengan kekerasan. Itu disampaikan oleh pemazmur dan juga oleh Amsal. Nah, kenapa kok anehnya kita tidak boleh iri? Karena peringatan untuk iri ini banyak sekali di dalam kitab Mazmur, terutama kepada kemakmuran orang-orang berdosa. Yang pertama, iri hati itu timbul karena mereka gagal memahami definisi masa depan. Suatu saat ini dalam ceritanya Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya, ada seorang bernama Asaf. Asaf ini mengalami pergolakan batin. Kalau saya mau bahasakan sehari-hari, kok Tuhan, kayaknya engkau kok nggak adil ya Tuhan. Orang yang jahat, yang tidak pernah ibadah, orang yang curang dalam mencari nafkah, orang yang curang dalam mengumpulkan harta, orang yang melakukan pemerasan, koruptor dan sebagainya, kok hidup mereka lebih makmur Tuhan. Sementara saya yang rajin ibadah, saya yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, kok hidup saya kayak begini. Itu dialami oleh Asaf. Pasti zaman sekarang juga banyak orang iri sama orang berdosa, benar nggak? Enggak tahu melayani wong itu kok urip enak ya. Nggak tahu neng gereja, nggak pernah ke gereja, kok hidupnya kayaknya lebih mudah, mulus saja. Sementara saya melayani ke gereja, mikiri orang yang susah, ngeliat menjenguk orang yang sakit, tapi kok hidup saya kayak begini. Itu yang dialami Asaf. Kita coba baca dalam terjemahan sehari-harinya Mazmur 73 ayat 3. Karena aku iri hati terhadap kemakmuran orang-orang yang sombong dan jahat. Ya, perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Mereka tidak mengenal kesulitan dan kekhawatiran seperti orang lain. Orang-orang gendut itu dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kemudian ayat 12. Lihatlah orang-orang yang tinggi hati itu, mereka tidak pernah harus membanting tulang dan memeras keringat. Hidup mereka senang dan kekayaan mereka semakin menumpuk. Ayat 16. Namun kemakmuran orang-orang yang membenci Allah itu sungguh-sungguh sangat sukar dimengerti. Asap bergumul, kok mereka gendut-gendut, mereka makmur-makmur, mereka hidupnya rata, bahkan menanjak terus. Kegelisahan hatinya Asaf ini kemudian berakhir ketika dia masuk di dalam ruang Maha Kudus, di mana tempat kudus Allah. Di situ nanti dilihat dalam Mazmur 73 ayat 17. Kemudian pada suatu hari aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang-orang jahat itu. Sesungguhnya jalan yang sedang mereka tempuh sangat licin, dan dengan tiba-tiba Allah akan membiarkan mereka tergelincir ke dalam jurang kebinasaan mereka. Ketika Asaf bertemu dengan Tuhan, seperti Tuhan kasih lihat menggunakan sudut pandangnya. Ketika dia melihat kemakmuran orang fasik itu berdasarkan sudut pandang Allah, ternyata apa yang dia lihat, kemakmuran orang fasik itu semu dan sikat.
kemakmuran orang fasik itu ternyata cuma sampai dari sekarang ini sampai kematian. Sedangkan kemakmuran kita anak-anak Tuhan dari sini sampai kekekalan. Bisa mengerti bedanya? Saudara dan saya itu masa depannya sampai di kekekalan sana, sampai titik tidak berhingga. Tetapi kemakmuran orang fasik itu cuma sesaat adanya. Hari ini, besok, lusa, sampai dia mati. Setelah itu berakhir. Ini yang dialami oleh Asaf. Jadi jangan khawatir. Ketika saat kita melihat ada orang dunia lebih makmur dari kita. Ketika kita melihat orang-orang berdosa kayaknya kehidupannya lebih enak dari kita, jangan khawatir. Ketika engkau melihat dari sudut kacamata Allah, engkau akan melihat bahwa kemakmuran mereka itu hanya semu dan singkat adanya. Karena saudara dan saya, masa depannya itu bukan cuma dari sini, tapi dari sini sampai titik tak berhingga dalam kekekalan. Sementara orang fasik bisa jadi dari sini cuma sampai pada kematiannya, kemakmurannya berakhir. Yang kedua, iri hati itu hanya mau merusak dan mematikan. Itu dapat dilihat dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Itu dalam terjemahan MILT. Dalam terjemahan VMD, damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Saudara, menurut hasil penelitian bahwa kesehatan orang itu sebenarnya tergantung dari bagaimana keadaan hatinya dan pikirannya. Semakin banyak penyakit-penyakit hati, penyakit hati itu sebenarnya pada akhirnya akan merambah masuk ke masalah fisik. Penyakit fisik itu selalu dimulai dengan penyakit hati. Makanya ketika orang iri hati kepada orang berdosa, ini gak ada guna. Toh mereka akan binasa. Ya kan? Mereka akan binasa. Untuk apa kita iri hati sama mereka? Hanya merusak hati kita. Ketika hati kita rusak, apa yang terjadi? Merusak apa yang kita telah tata untuk membangun masa depan kita. Gak perlu iri hati sama orang yang berdosa. Gak perlu iri hati sama orang yang curang dalam menata masa depannya. Orang yang korupsi dan sebagainya, gak perlu. Karena itu hanya merusak tubuh saudara dan saya. Yang ketiga, iri hati itu pintu masuk kekacauan dan perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu pintu masuk. Ketika saudara iri hati sama orang jahat, iri hati sama orang yang curang, itu pintu masuk ke depannya pada kekacauan, mengacaukan semua program-program saudara dan saya untuk membangun masa depan. Malah kita bisa-bisa akan ikut-ikutan curang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan itu adalah jangan pernah iri hati kepada orang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang yang mengumpulkan harta dengan cara curang, orang yang mendapatkan kemakmuran dengan kekerasan, orang yang sukses karena jalannya tidak benar yang bertentangan dengan firman Tuhan.